Selamat datang di pertemuan ke-8 kita di kuliah Research Method. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sudah melihat berbagai metode yang biasa digunakan di dalam dunia TIK. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana Anda bisa membuat metode kerja sendiri. Nah, tujuan dari pertemuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, Anda diharapkan bisa memahami proses umum dalam metode kerja generik yang menjadi dasar bagi Anda untuk menyusun metode kerja sendiri. Kedua, Anda mampu menyusun metode kerja sendiri berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Jadi kedua ini yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah kita menyelesaikan pertemuan hari ini. Nah, untuk pertama kita lihat terlebih dahulu skenario seperti ini. Bagaimana bila Anda tidak menemukan metode yang sesuai dengan pekerjaan yang Anda gunakan saat ini? Misal Anda sudah mempelajari metode-metode yang sebelumnya sudah kita pelajari atau metode lain yang Anda temukan, misalnya dengan menggunakan metode rapid prototyping atau misalnya menggunakan metode ICRM bagi yang di SI dan yang lain-lain. Tetapi Anda melihat bahwa masih ada yang kurang kalau kita terapkan itu di dalam pekerjaan kita, atau pekerjaan kita ternyata terlalu spesifik. Jadi ternyata pekerjaan kita terlalu khusus atau baru ditemui sehingga kita tidak punya metode kerja umum yang bisa kita gunakan. Nah, bila kondisi-kondisi ini Anda temukan nanti di dalam mengerjakan mungkin tugas akhir, maka Anda bisa menyusun metode kerja sendiri. Nah, untuk menyusun metode kerja sendiri tentu saja tidak sembarangan. Ada prinsip-prinsip yang harus Anda ikuti untuk memastikan bahwa langkah-langkah kerja Anda itu memang akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana Anda bisa menyusun metode kerja Anda itu tadi. Nah, secara umum metode kerja generik itu selalu terdiri atas 3 bagian utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di dalam setiap bagian ini atau dalam setiap fase ini ada beberapa hal yang harus Anda lakukan atau Anda susun metode langkah-langkah kerjanya. Jadi misalnya kalau dalam perencanaan berarti langkah kerja yang Anda lakukan itu terkait dengan menjelaskan apa yang dikerjakan, tujuannya seperti apa, kemudian yang disebut sebagai kondisi penyelesaian pekerjaannya seperti apa. Jadi nanti Anda harus bisa merencanakan bahwa pekerjaan ini selesai saat suatu list sudah dipenuhi. Kemudian Anda juga harus merencanakan bagaimana jadwal dan budget yang digunakan. Tentu saja untuk tugas akhir mungkin budget tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah bagaimana Anda menjadwalkan pekerjaan. Apakah jadwalnya Anda buat mingguan, bulanan, atau harian itu terserah. Tergantung Anda ingin serinci apa rencana kerja Anda. Nah, kemudian di dalam perencanaan juga Anda harus menyiapkan bagaimana caranya mengevaluasi hasil yang akan dicapai. Nah, ini penting karena nanti itu sangat terkait dengan fase evaluasi. Jadi fase evaluasi itu sudah direncanakan dari awal. Nah, di pelaksanaan kita harus menjelaskan langkah-langkah kerja kita untuk melakukan tugasnya itu seperti apa. Apa saja list yang harus dikerjakan secara rinci dan bagaimana urutan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian di dalam di sini Anda sudah harus menentukan apa luaran yang diinginkan dari tiap langkah. Misalnya ada langkah A. Langkah A ini akan menghasilkan suatu output misalnya nomor 1. Nah, ini harus Anda jelaskan di dalam pelaksanaan. Sedangkan di fase evaluasi itu akan terkait dengan bagaimana Anda memvalidasi hasil yang sudah dicapai. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Apakah masih punya kekurangan? Ataukah sudah sesuai dengan syarat yang direncanakan? Jadi bagaimana langkah-langkah kerja Anda di dalam fase ini untuk mencapai hal-hal tersebut? Intinya, nanti Anda pada saat menggunakan metode kerja generik, ketiga fase ini harus diterjemahkan menjadi lebih rinci. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan metode generik itu? Secara umum bisa kita lakukan dengan dua pendekatan. Pertama,
metode ini kita buat secara flow, dengan kata lain jelas dari awal sampai akhirnya, yaitu membentuk suatu aliran tertentu. Misalnya ada start, ya nanti dia akan mengalir langkah-langkah kerjanya, tahapan kerjanya sampai akhirnya ke selesai. Atau Anda bisa mengikuti implementasi dengan gaya cycle atau siklus. Pada gaya siklus, setiap 3 tahapan utama tadi akan selalu berulang. Jadi mulai dari perencanaan, ke pelaksanaan, ke evaluasi, setelah evaluasi kita perencanaan lagi, dan seterusnya sampai kita anggap hasil kita selesai. Jadi 2 ini yang bisa Anda lakukan untuk membuat metode generik. Jadi ingat, Anda cukup mengingat bahwa ada 3 tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian implementasikan metode generik tersebut sesuai dengan alur yang Anda inginkan. Apakah dia dengan berbentuk flow atau berbentuk cycle. Kalau flow berarti setiap tahapan akan mengalir langsung dari langkah ke langkah. Sementara kalau cycle, nanti ketiga tahapan itu akan membentuk siklus yang berulang. Nah, selanjutnya setelah Anda sudah menentukan flow-nya atau alur kerja Anda, maka Anda harus membuat rincian metodenya. Seperti apa Anda merinci setiap langkah dalam tiap fase tersebut. Jadi sebenarnya nanti metode kerja yang harus Anda jelaskan adalah langkah kerja sekuensial ini yang dirinci. Jadi untuk membuatnya Anda bisa menggunakan diagram sekuensial seperti ini, di mana Anda bisa membagi menjadi 3 bagian, yaitu tiap bagian merepresentasikan satu fase, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian Anda harus membuat seperti flowchart di dalam tabel tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai sequential diagram atau diagram sekuensial. Nah, nanti di sini sebenarnya kita sudah menunjukkan langkah kerja kita setiap fase itu seperti apa. Jadi kalau yang di sini ini adalah implementasi dalam bentuk flow. Anda bisa melihat kita mengalir dari satu tahapan ke tahapan lain, meskipun nanti mungkin ada sedikit pengulangan atau iterasi di dalam tahap, tapi dia tidak keluar dari satu fase ya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai satu alur. Jadi setelah perencanaan kita ke pelaksanaan sudah selesai, kita ke evaluasi, dan akhirnya kita selesai di evaluasi. Nah, kalau cycle kurang lebih Anda bisa terapkan dengan 2 berikut. Jadi Anda harus menentukan kondisi berhenti kerja Anda, itu yang tadi harus dijelaskan di perencanaan ya. Sebenarnya Anda menentukan kapan saya harus berhenti, atau pekerjaan ini dianggap selesai pada saat apa yang terpenuhi. Jadi dalam membuat implementasi generik ini dalam bentuk cycle, Anda bisa membuatnya seperti ini. Jadi ini contoh yang paling sederhana. Jadi Anda membuat sekuensial dulu dari perencanaan ke pelaksanaan ke evaluasi. Nanti hasil evaluasi itu akan dilihat apakah sudah memenuhi kondisi berhenti pekerjaan atau belum. Kalau belum, kita akan kembali lagi ke perencanaan. Jadi di sini kita akan terus terlihat melibatkan cycle. Ini yang kita sebut sebagai pengulangan. Atau kita bisa menggunakan model iterasi. Jadi kalau iterasi kita seperti sebenarnya flow, alur, tetapi kita akan kembali lagi ke fase yang sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini langkah 1 di perencanaan, langkah 2 di pelaksanaan, langkah 3 di evaluasi. Setelah itu kita kembali lagi ke perencanaan di langkah 4, dan kembali lagi ke langkah 5 di perencanaan, dan akhirnya langkah ke-6 di evaluasi. Jadi di sini kita tidak melakukan pengulangan tetapi melakukan iterasi. Karena setiap iterasi nanti mungkin berbeda apa yang akan kita lakukan. Sementara kalau di dalam pengulangan, apa yang kita lakukan di setiap sekali loop, ya itu akan sama. Nah, ini bagaimana Anda membuat metode kerja secara generik. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat dengan contoh. Misalkan Anda diminta untuk menyusun sebuah algoritma untuk mencari rute terpendek pada suatu peta. Nah, kalau kita lihat tugas seperti ini
itu kurang tepat kalau kita gunakan metode-metode yang sudah kita gunakan sebelumnya. Misalnya flow yang pertama waterfall. Kita tidak perlu menentukan requirement, tidak perlu melakukan analisis desain untuk ini. Yang paling penting adalah kita membuat algoritmanya seperti apa dan bagaimana kita mengevaluasinya. Berarti kalau kita menggunakan waterfall terlalu berlebihan istilahnya. Sama dengan vModel. Rasanya kita tidak perlu memperhatikan adanya sistem design, unit design sampai testing yang sangat detail. Jadi terlalu besar vModel untuk kita gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, bagaimana misalnya dengan Agile? Agile pun sama, karena kita pengennya cuma algoritma bukan software. Rasanya Agile juga terlalu powerful ya, atau berlebihan untuk tugas kita saat ini. Tentu saja kalau misalnya kita lihat COVID-5 tidak cocok, karena COVID-5 digunakan untuk mengembangkan sistem, sementara kita hanya mengembangkan algoritma. Jadi bagaimana kita akan menentukan metode kerja kita untuk tugas ini? Nah, kita bisa menggunakan metode generik kita tadi. Jadi mungkin hasilnya akan seperti ini. Jadi kita akan membuat suatu kita bagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian kita akan buat langkah-langkah. Misalnya di perencanaan apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan algoritma ini. Tentu saja kalau misalnya kita bicara rute itu berdasarkan peta. Jadi ya kita buat peta untuk pengujian. Jadi peta ini akan kita siapkan, kita rencanakan untuk pengujian nanti. Kemudian kita mempersiapkan data uji. Di sini kita sudah menentukan bahwa rute-rute terpendek yang harus diselesaikan itu mana. Misalnya ada rute dari A sampai E, kita sudah punya rute terpendeknya yang mana. Kita nanti akan menguji apakah algoritma akan mengeluarkan hasil yang sama atau tidak. Selanjutnya kita akan merencanakan algoritma yang akan kita buat. Ini di perencanaan. Setelahnya kita akan masuk ke pelaksanaan, di mana kita mengimplementasikan peta yang tadi ke dalam kode. Kita juga membuat kode untuk menjalankan algoritma yang sudah kita buat. Dan kalau sudah selesai, kita akan kembali ke evaluasi. Di evaluasi, kita akan uji algoritma yang sudah kita buat dengan menggunakan data uji yang disiapkan di perencanaan tadi. Sehingga nanti hasilnya kita lihat. Kalau akurat, maka kita bisa selesaikan pekerjaan kita. Tapi kalau tidak, kita bisa kembali lagi ke perencanaan dengan merencanakan algoritma yang lain. Nah, di sini sebenarnya kita menerapkan metode generik kita itu sebagai suatu loop, karena apa yang kita lakukan sebenarnya sama untuk setiap pengulangan. Jadi di sini kita akan ada pengulangan lagi ya. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa menerapkan metode kerja generik kalau Anda tidak memiliki metode yang sesuai. Nah, dengan demikian apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kali ini? Pertama, Anda bisa menggunakan metode generik untuk membuat metode kerja sendiri. Jadi tidak harus memilih salah satu metode yang sudah diterapkan dipelajari sebelumnya. Kalau ternyata memang metode tersebut tidak bisa diterapkan dalam pekerjaan yang Anda hadapi. Nah, untuk menerapkan metode generik, Anda harus selalu membagi pekerjaan Anda itu menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, selanjutnya Anda tetap harus membuat rincian langkah dalam metode, baik dia dalam bentuk flow atau dalam bentuk cycle. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini untuk mempelajari metode kerja generik. Nah, setelah ini Anda akan diberikan tugas yang harus Anda selesaikan. Pada intinya Anda akan diminta untuk menyusun langkah kerja berdasarkan metode kerja generik ini untuk menyelesaikan suatu kasus. Nah, pada minggu depan kita akan bahas pertemuan hasil yang sudah Anda buat itu dalam pertemuan kita selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.